Pagi Ibu. Pagi anak-anak, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Puji Tuhan kalau kalian kabarnya baik-baik saja. Nah, salah satu anak-anak memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Veronica yang sudah memimpin kita dalam doa. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama Yuliana, sakit Ibu. Veronica, ada Ibu. Maria Devina, Hadir Ibu. baik. Sekarang kita memasuki pada materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu untuk memahami dan mendeskripsikan keanekaragaman hayati. Nah, yang kedua itu untuk memahami tingkat keanekaragaman hayati dan manfaat keanekaragaman hayati. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki pada materi inti kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu. Ada yang tahu materi kita pada hari ini tentang apa? Tidak tahu Ibu. Nah, jadi baik materi kita pada hari ini itu tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu mau bertanya lagi. Ada yang tahu ada berapa tingkat keanekaragaman hayati? Ada 3 Ibu. Ya, coba sebutkan. Ada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Baik, terima kasih untuk Veronica yang sudah menyebutkan tingkat keanekaragaman hayati. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu tingkat gen. Nah, tingkat gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Nah, gen terdapat dalam nukleus kromosom. Kromosom ada dalam inti sel. Nah, keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup lainnya. Nah, yang kedua itu tingkat spesies atau jenis. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang memperlihatkan keragaman atau variasi yang ada di berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili. Nah, anak-anak bisa lihat pada contoh tingkat spesies atau jenis. Bisa lihat? Bisa Ibu. Nah, yang berikutnya itu tingkat keanekaragaman yang ketiga itu tentang tingkat ekosistem. Nah, di mana keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Nah, keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis spesies. Ini contoh tingkat ekosistem yang di sini. Bisa lihat? Bisa Ibu. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan memasuki pada manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, baik anak-anak yang bisa menjelaskan manfaat. Siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari keanekaragaman hayati?
Ada yang bisa? Tidak bisa, Ibu. Nah, jadi baik. Di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, manfaat keanekaragaman hayati, peran dan fungsi keanekaragaman hayati. Yang pertama itu jasa penyedia. Nah, di mana menyediakan kebutuhan bagi makhluk hidup lainnya seperti pangan, sandang, bangunan, obat-obatan, udara bersih dan lain-lain. Yang kedua itu jasa pengaturan. Pengaturan iklim atau suhu, kelembapan, curah hujan, atau pengendalian hama dan penyakit. Yang berikut itu pengaturan sistem pembuahan tumbuhan. Yang pertama itu pengendali erosi dan banjir. Yang berikut itu jasa pendukung, di mana membantu proses pembentukan tanah, menyubur tanah, membantu proses penyuburkan tumbuhan. Yang berikut itu jasa budaya, di mana keindahan spiritual, pendidikan, dan penelitian. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kita dalam dua kelompok. Nah, di bagian situ kelompok 1, yang di bagian sana kelompok 2. Masing-masing kelompok mencatat soalnya. Yang pertama, jelaskan apa itu keanekaragaman hayati dan ada berapa tingkat keanekaragaman hayati. Sebut dan jelaskan. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Yang berikutnya itu kelompok 2. Tolong catat soalnya. Ibu, pertanyaannya itu jelaskan apa manfaat, peran penting dan fungsi dari keanekaragaman hayati. Sudah? Belum baca ulang. Jelaskan apa manfaat, peran dan fungsi dari keanekaragaman hayati. Sudah, Ibu. Silakan kerja. Langsung salah satu maju presentasi hasil kerjanya di depan. Ibu mulai kerja dari sekarang 5 menit. Ya, Ibu. Kelompok 1 sudah menyelesaikan. Sudah, Ibu. Nah, salah satu maju presentasi hasil kerjanya di depan. Ya, Ibu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dengan bunyi pertanyaan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati dan ada beberapa tingkat keanekaragaman hayati. Jadi, untuk keanekaragaman hayati itu biasa disebut juga dengan biodiversitas, di mana merupakan makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Nah, untuk tingkat keanekaragamannya itu ada keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Terima kasih. Baik, yang berikutnya itu kelompok 2. 3. Kelompok 2 sudah? Sudah, Ibu. Nah, salah satu maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Ibu. Jadi baik, saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Soalnya jelaskan apa fungsi dan peran keanekaragaman hayati. Jadi, pertama itu jasa penyedia. Artinya menyediakan kebutuhan bagi makhluk hidup lainnya, contohnya pangan, sandang, bangunan, obat-obatan, udara bersih, dan lain-lain. Yang kedua itu pengatur, yaitu pengatur iklim atau suhu, kelembapan, curah hujan, dan pengendali hama dan penyakit. Yang ketiga itu pengatur sistem pembuahan tumbuhan.
pengendali erosi dan banjir. Yang keempat itu jasa pendukung, artinya membantu proses pembentukan tanah, menguburkan tanah, membantu proses pengembangan tumbuhan, dan yang terakhir itu jasa budaya, artinya keindahan, spiritual, pendidikan, dan penelitian. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi baik, terima kasih yang kelompok 1 dan 2 yang sudah presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Nah, sebelumnya Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkannya? Tidak, Ibu. Nah, jadi baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Oke, baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Nah, sebelumnya Ibu meminta salah satu orang memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Oh ya, minta maaf sebelumnya Ibu lupa tugas minggu depan itu. Silakan catat soalnya. Sebut dan jelaskan manfaat dan peran penting keanekaragaman hayati dan tingkat keanekaragaman hayati dan contoh dari keanekaragaman hayati. Ada 3 tingkat. Sudah? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Minggu depan jangan lupa mengerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya, Ibu. Siap, Rumah. Selamat Siang, Ibu.